Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Umayyah dengan NIM akhir 14 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kurikulum MI atau SD yang diampu oleh Dr. Lailatul Usriyah, SPD, MPDI. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka, pengaturan mata pelajaran disusun berdasarkan fase perkembangan peserta didik. Yang pertama ada fase A, kelas 1 sampai kelas 2, fokus pada literasi dasar, konsep bilangan, dan pengenalan nilai-nilai. Yang kedua ada fase B, kelas 3 sampai kelas 4, pemahaman hak atau kewajiban, pemecahan masalah, dan eksperimen sederhana. Yang ketiga ada fase C, kelas 5 sampai kelas 6, pendalaman materi, diskusi, kebinekaan, dan kajian makna ayat. Selanjutnya, mata pelajaran yang memuat seperangkat kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu dikuasai peserta didik. Mata pelajaran umum yang pertama pendidikan Pancasila, yang kedua bahasa Indonesia, literasi, yang ketiga matematika, logika, dan pemecahan masalah, yang keempat IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yang kelima seni dan budaya, yang keenam PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Adapun mata pelajaran keagamaannya, yang pertama Al-Quran Hadis, yang kedua Akidah Akhlak, yang ketiga Fikih, yang keempat Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yang kelima Bahasa Arab. Selanjutnya alokasi waktu fase A kelas 1 sampai kelas 2. Di mana beban belajar di fase A lebih ringan, yaitu memperhatikan kemampuan konsentrasi anak usia dini. Adapun durasi total JP pada SD per minggu 37 JP, sedangkan total jam pelajaran per minggu di MI 36 JP. Adapun tambahan proyek karakter, alokasi waktunya 2 JP. Di bagian bawah ada 4 mata pelajaran, di mana JP-nya itu berbeda-beda. Yang pertama bahasa Indonesia 7 JP di SD, 7 JP di MI. Yang kedua matematika 6 JP di SD, 6 JP di MI. Yang ketiga pendidikan Pancasila 5 JP di SD, 4 JP di MI. Yang keempat pendidikan agama Islam, di mana SD 4 JP, MI 9 JP. Adapun alokasi waktu fase B dan C, di mana pengaturan waktu di MI atau SD bersifat proporsional dan fleksibel atau menyeimbangkan pendidikan umum dan keagamaan. Fase B kelas 3 sampai kelas 4, di mana di SD 36 JP per minggu, di MI 35 sampai 41 JP per minggu. IPAS mulai diperkenalkan di kelas 4 MI. Adapun fase C kelas 5 sampai kelas 6, di mana SD 38 JP per minggu, MI 41 JP per minggu, di mana beban belajar lebih besar karena materi lebih mendalam. Prinsip pengaturan waktu DMI proporsional, fleksibel, kontekstual, keseimbangan, dan terpadu mendukung P5RA yang saya jelaskan di slide kedua. Selanjutnya konten materi, literasi dan numerasi, di mana konten materi disusun secara spiral dan berkelanjutan dari hal konkret menuju abstrak sesuai perkembangan usia anak. Yang pertama bahasa Indonesia, mengembangkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua matematika, melatih logika dan pemecahan masalah. Yang ketiga IPAS, menggabungkan ilmu alam dan sosial. Yang keempat akidah akhlak, membentuk keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman, dan Asmaul Husna. Yang kelima Al-Quran Hadis, membentuk fondasi keagamaan melalui pembelajaran huruf hijaiyah. Yang keenam Fikih, pemahaman dasar tata cara ibadah seperti wudhu, sholat, puasa, dan zakat. Yang ketujuh SKI, mengenalkan sejarah perkembangan Islam teladan Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ke-8 bahasa Arab,
diajarkan sebagai bahasa pendukung ibadah dan penguatan kompetensi keislaman. Yang ke-9, PJOK, bertujuan mengembangkan kebugaran jasmani, keterampilan motorik, serta sikap sportif dan kerjasama. Kelas 1 sampai kelas 3 fokus pada gerak dasar. Jadi kesimpulannya, struktur kurikulum MI dan SD kurikulum Merdeka dirancang untuk menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.